A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, sebelum kita membaca kitab, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah satu kali lagi, sehubungan dengan sakitnya ibu dari salah seorang jamaah kita yang bernama Ibu Hidayah Rodiah binti Haji Dadang Suhendar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikannya kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu zakatin nabati. Adapun bab ini membahas tentang zakat tanaman-tanaman. Setelah kita mengetahui penjelasan tentang zakat hewan ternak, sekarang masuk penjelasan zakat mengenai tanaman. Tanaman apa saja yang wajib dizakatin, berapa nisabnya, lalu ketentuan-ketentuan setiap nisabnya itu bagaimana. Nah, ini dibahas pada permasalahan zakat nabat. La tajibu zakatu fi zar'i, tidaklah wajib mengeluarkan zakat pada tanaman, illa fima yuqtatu, kecuali pada hal yang dijadikan makanan pokok, min jinsi mayun bituhul adamiyun, dari sejenis makanan yang ditanam oleh manusia. Wa yuyabbasu, dan makanan itu dapat dikeringkan. Wa yuddakharu, dan dapat disimpan. Jadi enggak semua model tanaman bisa dizakatin. Kita nanam apa? Rambutan, mangga, nah enggak semuanya itu. Jadi tanaman-tanaman yang nantinya menjadi makanan pokok di satu daerah, kalau sudah sampai nisabnya itu tanaman wajib dizakatin. Seperti apa? Kahintotin, seperti gandum, wasyairin, dan gandum putih yang sudah halus. Ada di satu daerah makanan pokoknya gandum, maka tatkala sudah sampai nisab wajib dikeluarin. Wa dzuratin, dan seperti jagung. Pada daerah mana yang makanan pokoknya berupa jagung, nah,
nanti di nisabnya mengeluarkan zakat, sebab jagung termasuk makanan pokok, yuktatu minhu atau yuktatu minan to'am bizirrah, dengan semodel jagung. Wa urusin, dan seperti beras. Jadi kita sini makanan pokoknya nasi, sebelum menjadi nasi kan itu beras. Sesudah sampai nisabnya, beras itu dikeluarkan sebagai zakat. Wa adasin, dan adas. Adas itu kacang adas, kacang kedelai. Wa himisin, dan kacang himis. Ini jenis-jenis kacang. Wa baqilan, dan kacang tanah. Wa julbanin, dan kacang julban. Wa alasin, dan sejenis gandum. Nah, itu makanan-makanan yang dijadikan makanan pokok. Kacang itu banyak model-modelnya. Kayak kita beras, ada beras Cianjur, ada beras merah, ada beras apa. Nah, enggak satu macam doang. Kacang juga banyak. Ada kacang adas. Tahu kacang adas? Kacang yang gede. Ya, itu makanan aneh waktu di Mesir, kacang adas. Di Mesir termasuk makanan pokok dia. Di sini kaget. Jadi semua makanan yang nantinya dijadikan makanan pokok di sebuah tempat, itulah yang dizakati. Jadi kagak semua tanaman dizakatin. Yang aneh ada nih, rambutan ditanam 1 gerobak, 2 gerobak dizakatin gitu. Emang ada orang makanan pokoknya rambutan? Nah, kan kagak. Nah, jadi lihat dulu apa itu makanan pokoknya. Ya kalau kita di sini umpama yang tidak disebutkan dalam kitab, singkong, ya, ubi-ubian, itu termasuk makanan pokok di sebuah daerah. Nah, nanti kalau sudah sampai nisabnya dizakati. Wala tajibu fis thimari, lalu tidak wajib mengeluarkan zakat pada buah-buahan. Illa fir rutabi wal inabi, kecuali pada buah kurma dan anggur. Sekalian dan nih diikutin zakat thimar, karena termasuk yang ditanam juga buah-buahan. Enggak semua buah-buahan itu dizakatin, cuma 2. Hanya pada kurma dan anggur. Kurmanya pun nanti bermacam-macam. Ada kurma rutok, ada kurma tamer, yang kering, yang basah, yang mongkel, yang rada keras, pokoknya kurma aja. Nah, itu menjadi buah yang nanti dizakatin kalau sampai nisabnya. Begitupun anggur. Udah segitu aja. Buah cuma 2. Nggak ada itu zakat semangka, zakat melon, nggak ada. Cuma 2 doang ini. Adapun makanan tadi tergantung makanan apa yang dijadikan makanan pokok di satu daerah, itulah yang dijadikan zakat. Nah, sehingga bayangan kita kalau zakat tanaman, zakat buah-buahan, kalau semuanya itu cuma sekitar ini aja. Tanaman yang dijadikan makanan pokok, buahan cuman kurma dan anggur doang. Wala tajibu, dan tidak wajib zakat fil khadrawat, pada sayur-sayuran. Walal abaziri, juga tidak wajib zakat pada bumbu-bumbu. Abazir itu rempah-rempah. Mislul kamuni, seperti jintan putih. Wal kuzbaroti, dan seperti ketumbar. Ya, rempah-rempah dah. Cengkeh, kayu manis, ketumbar, itu gak ada zakatnya. Begitupun sayur-sayuran, tomat, timun, gak ada itu zakatnya itu. La tajib. Kecuali hal ini nih, makanan ini dijadikan dagang, komoditas. Nah, itu beda, maksudnya itu zakat tijarah. Tapi secara jenisnya sayur-sayur dan juga bumbu-bumbu tidaklah termasuk
tadi jenis makanan yang wajib dizakati. Nah, hanya tadi tuh yang dijadikan makanan pokok dan buah hanya kurma juga anggur. Famanin aqada fi milkihi, maka siapa saja yang sudah tetap pada kepemilikannya nisabu habbin, nisab biji-bijian, au bada atau nampak solahu nisab birutobin au inabin, mencapai nisab korma atau anggur, lazimat huz zakatu, menjadi wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Wa illa, namun jikalau tidak, fala ay fala tajibuz zakat, tidak menjadi kewajiban zakat. Kalau sudah sampai nisabnya, berapa nisabnya? Entar habis gini. Per makanan beda-beda, keluarin. Atau bada solahu nisab, udah muncul nih. Nah, ini udah pada mateng nih. Belum nyampe sih, cuman udah rada kelihatan mencapai nisabnya dari kurma dan anggur, itu dikeluarkan. Tapi kalau belum muncul, bahkan belum sampai nisab, ya tidak dikeluarkan zakat. Wan nisabu, dan adapun nisab, ayyabluha jafan khalisan, sampainya makanan atau buah tersebut dalam keadaan kering, jafaf. Jadi bukan lagi basah, memang sudah kering. Khalisan minal qishri wat tibni, yang bersih dari kulit serta jeramiknya, khamsata awsuqin, sebanyak 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Wa huwa alfun wasittun wa huwa alfun wasittu mi'ati ridlin baghdadiyatin, sekitar 1600 kati timbangan Baghdad. Kalau dikonversi menjadi kilogram, kurang lebih 650 kilo, kurang lebih itu. Jadi udah kering, artinya sudah bersih. Umpama kita mau zakat gandum kan ada kulit-kulitnya. Beras, jagung kan ada eres-eresannya. Nah itu sudah selesai, sudah dibersihkan baik dari kulit ataupun cerami-ceraminya yang berkaitan dengan makanan. Bersihnya itu kurang lebih 650 kilo. Jadi kalau masih ada kulit, masih ada jerami, kan lebih itu. Nah bersih dulu tuh. Mau zakat jagung, ya dikupas dulu kulitnya, biar sampai rapi, kelihatan biji jagungnya, baru timbang. Sebab kulit mempengaruhi. Nah, rapihin dulu rambut-rambutnya, kulitnya, dikupasin, sudah semua kiloin, kurang lebih nyampe ke 650 kilo selama setahun tuh haul. Kalau nyampe, nah di situ ada zakatnya. Tapi kalau belum, nah, itu tidak ada kewajiban zakat. Illal aruzza wal alasa, kecuali pada beras dan gandum model alas tadi. Wahwa, dan yang dimaksud dengan alas, sinfun minal himtoti, sejenis dari gandum. Yuddakhoru, yang disimpan ma'akishrihi, dengan kulitnya. Itu disebut alas tuh. Kain, alas, sejenis gandum yang kalau disimpan sampai kulit-kulitnya. Fanisabu, maka nisab keduanya, nisab beras dan gandum alas, asyaratu awsuqin bikishrihima, sebanyak 10 wasak dengan kulit keduanya. Nah, dengan kulit gandumnya atau resan tadi daripada beras. Pokoknya masih kotor, timbang, ada nggak 10 wasak? Ya, kalau tadi 5 wasak kurang lebih 650 kilo, ya berarti 10 kali 2 aja. Kurang lebih 10 wasak itu 1300 kilogram. Sebab dia sama kulit-kulitnya. Nah, jadi kan banyak. Nah, itu daripada nisab beras dan gandum. Selebihnya tadi 5 wasak, 650 kilo kurang lebih. Wala tukhrajuz zakatu fil habbi, dan tidaklah dikeluarkan zakat pada biji-bijian.
illa ba'da tasfiyati, kecuali setelah dibersihin. Tadi tuh jagung, kacang, pokoknya yang semodel biji-bijian jangan dikeluarin sampai kulit-kulitnya, bersihin dulu, kupas-kupasin. Nanti kalau sudah bersih, sudah dikupas-kupasin, kelihatan bijinya doang, baru timbang. Wala fis samarati ay wala tukhrajuz zakatu fis samarati, dan tidak dikeluarkan zakat pada buah-buahan illa ba'dal jafaf, kecuali setelah kering. Korma kering, pokoknya kalau masih basah tidaklah dia terhitung, tunggu sampai kering. Sebab basah tuh nanti juga akan mempengaruhi timbangan. Basah kan ada airnya, nah bisa jadi lebih berat, makanya tungguin kering dulu sampai dikering tuh kormenya baru timbang. Nah, sehingga ukuran dari timbangannya itu sesuai. Memang nggak ada hal lain dari air atau sejenisnya, yang ada cuman buah itu semata. Wa tudammu samaratul amil wahidi, dan digabungkan buah 1 tahun. Ba'duha ila ba'din, sebagian dengan sebagian lainnya, fi takmilin nisobi, dalam menyempurnakan nisab. Umpama bulan 1 sampai bulan 3 panen, nah kumpulin. Bulan 4 sampai bulan 6 panen lagi, kumpulin, begitu. Nanti sampai setahun ada gitu semuanya, masih bisa kayak dikonsumsi, timbang. Jadi selama setahun berapa panennya? Sekali. Ya kalau sekali timbang, udah ada nisabnya belum? Kalau belum ya kagak wajib. Setahun berapa kali panen? 2 kali, 3 kali, 4 kali, tergantung kan buah musimnya beda-beda. Nah, nanti diukur, ditimbang, sehingga kalau sampai nisabnya sempurna itu dikeluarin. Hatta law atla'al ba'du, sehingga kalau muncul sebagian buah, baru bersemi, baru muncul, ba'da jizazil ba'di, setelah dipanennya sebagian buah yang lain, likhtilafi naw'ihi, karena berbeda macamnya, au baladihi, atau daerah menanamnya. Meskipun gitu, meskipun macamnya beda, kayak tadi tuh gandum kan banyak macam-macamnya, jenisnya gandum, macamnya itu bisa beda-beda. Ada gandum yang putih, ada gandum yang hinto. Meskipun macamnya berbeda-beda, kumpulin aja jadi setahun itu, tapi satu jenis. Kayak beras, kan beras umpama dia banyak, ada yang ada yang ini, kumpulin, jenisnya sama beras, cuman kan macamnya beda. Nah, kecuali nanti beda jenis, beras, gandum, kacang, nah itu beda jenis, jangan disatuin ya, jadi satu nisab, kagak bisa itu. Yang disatuin yang sejenis, meskipun macamnya beda. Kayak kacang tadi, ada kacang adas, ada kacang himis, ada kacang bakil, ada julban, jenisnya kacang, macamnya beda-beda, satuin aja selama sejenis, meskipun juga daerahnya beda-beda. Dia punya kebun banyak, nah, kebun yang di barat ada kacang yang model ini, yang kebun selatan kacang model ini. Selama jenisnya kacang, mau nanam di mana kek, kumpulin, emang punya dia. Nah, itu kalau sampai nisabnya setahun keluarin. Wal amu wahidun, syaratnya setahun. Wal jinsu wahidun, sejenis. Tadi itu yang penting sejenis. Kacang seluruh kacang, meskipun macamnya beda-beda. Jagung seluruh jagung, meskipun anwaknya macamnya beda-beda. Dhammahu ilaihi, digabungkan kepadanya, fi takmilin nisab, di dalam menyempurnakan nisabnya. Nah, selama sejenis dan setahun, mau macam dan daerah nanamnya beda, enggak masalah. Wa yudhammu anwa'uz zar'i, lalu digabungkan macam-macam tanaman, ba'duhu ila ba'din, sebagian pada bagian lainnya, fin nisabi, di dalam penentuan nisab. Ini tafaqo hasaduha, jika panennya itu terjadi fi amin wahidin, pada 1 tahun.
mau tanaman, mau buah-buahan, selama jenisnya sama, selama macamnya sama. Nah itu, selama macam dari kacang ini, kacang itu. Tapi kalau sudah beda jenis, kacang sama jagung, sama beras, sama gandum, nah itu gak bisa digabungin. Masing-masing ada nisabnya. Wala tudammu samaratu amin, dan jangan digabung buah yang panennya sudah setahun, au zar'uhu atau tanamannya, ila samrati amin pada buah yang amin akhir tahun lain, au zar'ihi atau tanamannya di tahun yang lain. Wala inabun, juga jangan dicampur digabung inab anggur lirotobin ke korma, ya beda jenis. Wala burrun, jangan juga digabung bur gandum merah li syairin kepada syair. Nah, syair yang sudah mau menjadi beras meskipun gandum tapi ini beda jenis. Bur sama syair itu beda jenisnya, sehingga jangan digabung. Nah, yang boleh digabung yang beda macamnya. Nah, tadi itu umpama rutob daripada kurma, ada macam rutob ini yang itu gak apa-apa selama jenisnya, selama macamnya itu berbeda-beda tapi satu jenis. Adapun yang sudah beda jenis tidak bisa digabung. Tsummal wajibu, kemudian zakat yang wajib dikeluarkan al-usyru 1/10. Nah, tadi itu dari 650 kilo 1/10-nya berapa? Ya hitung aja, nanti keluarin. In suqiya, apabila itu tanaman, itu buah-buahan diairinnya bila mu'natin tanpa biaya. Kalmatori, seperti dialirinnya liwat hujan, wanahwihi dan seumpamanya. Dia punya kebun, isinya pohon korma semua, kagak pernah disiram sama dia. Terus bagaimana itu pengairannya? Ya liwat hujan aja. Itu namanya bila mu'nah, tanpa usaha yang punya. Atau kebunnya memang ngeliwatin aliran sungai, jadi sungai itu ngeliwatin kebun dia, sehingga dia gak perlu nyiram. Sungai kan alam. Nah, maka zakatnya 1/10, sebab dia gak ada modal, modalnya cuma kebun, siramnya dari alam, baik itu hujan atau sejenisnya. Wa nisful usyri, dan wajib dikeluarkan setengah dari 1/10, artinya lebih dikit. In suqiya bimu'natin, kalau diairinnya bimu'natin liwat biaya, ada usahanya. Kasaqiyatin, seperti ada orang yang bertugas nyiram, wanahwiha dan seumpamanya. Kalau dia punya kebun isinya pohon korma semua, udah ada 650 kg bahkan lebih. Lihat berapa itu zakatnya. Itu kebun ente ada tukang nyiramnya? Ada, bang saya gaji ya, tukang nyiramnya 100 orang lagi. Setiap bulan saya gaji dia. Itu namanya bimu'nah, dia ada usaha, ada biaya yang dikeluarkan. Maka ketika zakat lebih dikit, nisful usyur, setengah dari 1/10. Tapi kalau kebunnya, tanamannya, buahannya diairin liwat alam tanpa biaya, lebih banyak deh, 1/10. Nah, karena dia nggak ada biaya di dalam merawatnya. Wal qistu, dan pertengahan. In suqiya bihima, kalau diairin bihima bil mu'nah wala bil mu'nah, setengah saya siram, setengah lagi liwat sungai umpama. Jadi kebunnya gede, yang diurusin mah setengah doang nih. Nah, setengah lagi kagak pernah dilihat-lihat, cuman panen aja bareng gitu. Nah, saya sanggupnya nyewa orang buat nyiram setengah doang kebunnya, setengah lagi liwat hujan dah, mau dari mana gitu. Nah, dari sungai, dari hujan. Maka dikalkulasiin aja nanti. Yang diambil yang setengah tadi 1/10, yang setengah lagi setengah dari 1/10, yang tidak ada biayanya. Tsumma la syai'a fihi, kemudian tidak ada kewajiban setelah itu. Kalau mau udah dikeluarin, dizakatin, tidak ada kewajiban. Wa inda ma fi milkihi sinin, meskipun dama senantiasa fi milkihi, di dalam kepemilikannya, sinin bertahun-tahun. Kalau udah dizakatin, nah itu udah nggak ada kewajiban lagi, udah segitu aja. Kecuali setelah itu panen lagi, haulnya nyampe, nisabnya nyampe, baru zakat.
Tapi kalau setelah panen itu udah nggak ada nisab dan haul lagi, meskipun dia punya bertahun-tahun, sisanya udah nggak ada zakat. Nah, tinggal tungguin lagi. Kalau kamu punya 650 kilo lagi, udah sampai haul ini boleh keluarin. Tapi kalau nggak punya, nah sisanya itu biar kamu punya 10 tahun nggak ada zakatnya. Kalau udah kemarin pertama yang sudah sampai nisab dan zakatnya.